Shalom, saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang membuat kita masih bisa menarik napas menikmati udara baru di hari ini. Bahkan kita masih diperkenankan untuk dapat merajut asa mewujudkan karya di hari ini, hari kedua di bulan Desember. Menjadi sebuah sukacita bagi kita untuk terus dapat menghayati perjalanan hidup kita dalam kasih dan cinta Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita sekalian. Dan sore hari ini kita akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan yang berkenan menjumpai kita melalui kebenaran sabda-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita arahkan hati, kita tundukkan kepala untuk kembali menyambut kebenaran sabda Tuhan disampaikan. Mari berdoa. Allah yang Maha Baik, sumber kekuatan, sumber rahmat dan sukacita bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah. Ketika hari ini kami dapat memasuki hari kedua di bulan Desember, kami percaya itu bukti cinta, kasih dan rahmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kami. Biarlah dengan cinta, kasih dan rahmat Tuhan yang kami terima, kami dapat mengisi hari-hari kehidupan kami. Kami dapat kembali merangkai asa dan merenda karya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini, biarlah juga menolong dan memampukan kami untuk mengingat kembali akan panggilan hidup kami sebagai umat-Mu, akan identitas dan jati diri kami sebagai umat percaya. Sehingga dengan kami mengingat kembali identitas kami, panggilan kami sebagai umat percaya, maka hidup kami semakin dibaharui untuk terus mewujudkan peran dan tanggung jawab yang Tuhan kehendaki. Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami menantikannya dengan kesetiaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Ibu Bapa yang Tuhan kasihi, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Demikian firman Tuhan yang kita dengar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita pasti pernah mendengar kata memadai atau kata cukup. Seseorang yang merasa dirinya cukup atau merasa punya kemampuan yang memadai, maka biasanya dia akan punya kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan segala sesuatu di tengah-tengah hidupnya. Orang yang merasa dirinya punya kemampuan memadai, maka dia tidak akan merasa ragu melakukan segala sesuatu. Sebab kemampuan yang memadai yang dimilikinya itu akan menolong dia dan mendorong dia untuk dengan penuh semangat dan penuh gairah melakukan aktivitas dengan baik tanpa merasa terhambat atau terganggu. Berbeda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan orang yang merasa bahwa dia tidak punya kemampuan yang memadai. Dia merasa tidak punya kemampuan yang cukup. Maka bagi mereka yang merasa tidak punya kemampuan memadai, bagi mereka yang merasa tidak punya kemampuan yang cukup, ketika orang-orang seperti ini akan dilibatkan dalam kegiatan, dalam aktivitas, atau dalam kehidupan gereja, misalkan di kepanitiaan, maka dia akan merasa, jangan saya, karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak bisa berbuat ini dan itu. Nah, hari ini kita diingatkan akan hal itu, bahwa memadai atau tidak memadai seringkali menjadi alat ukur kita untuk kita bisa menjawab atau menolak kesempatan yang diberikan kepada kita. Padahal tidak ada kata memadai dan tidak memadai yang harus dijadikan alasan untuk kita menolak atau menerima kesempatan terlibat dalam karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita bisa memperhatikan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus hari ini. Di mata Rasul Paulus, jemaat Korintus itu punya kemampuan dan kelengkapan yang sungguh-sungguh memadai dalam rangka mengembangkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ada sebuah penegasan yang disampaikan oleh Paulus. Jemaat Korintus menjadi kaya dalam segala hal, menjadi kaya dalam karunia, menjadi kaya dalam kelengkapan rohani, bukan karena mereka, tetapi karena kasih Allah, karena pemberian Allah, karena anugerah Tuhan kepada mereka. Dan itu berarti, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seseorang diberikan kelengkapan yang memadai, diberikan kelengkapan yang cukup, yang mumpuni, bukan oleh karena dia cakap di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memberikannya, tetapi semua itu terjadi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga ketika itu dianugerahkan Tuhan, diberikan Tuhan, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi tanggung jawab kita bersama
termasuk menjadi tanggung jawab jemaat di Korintus. Ketika Tuhan telah menganugerahkan mereka berbagai karunia dan kelengkapan rohani dalam persekutuan, maka mereka dipanggil untuk bertumbuh bersama-sama dengan karunia itu. Mereka dipanggil untuk bertumbuh bersama-sama dengan karunia yang telah Tuhan berikan itu. Sehingga karunia yang satu dengan karunia yang lainnya tidak harus dipertentangkan, tetapi harus menjadi sarana untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Demikian pula dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam sebuah karya dan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Betapapun dia punya pendidikan formal yang cukup dan mumpuni, tetapi seseorang pasti akan membutuhkan kelengkapan orang lain atau kelengkapan yang dimiliki orang lain untuk memperlengkapi dirinya. Pengalaman misalkan. Maka orang yang mempunyai pengetahuan yang cakap dan cukup, tapi dia tidak punya pengalaman, akan turut diperlengkapi oleh mereka yang punya pengalaman. Dan bisa jadi orang yang punya pengalaman itu bukan orang yang punya pendidikan tinggi, bukan orang yang punya kemampuan intelektualitas lebih tinggi darinya. Bisa jadi kemampuan intelektualitasnya di bawah orang yang punya pendidikan tinggi, tetapi pengalaman itu akan turut memperlengkapi setiap orang. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita, dalam tubuh sebuah persekutuan, kita sadar betul semua orang punya karunia yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Karunia itu dipakailah, digunakanlah untuk saling menumbuhkan kehidupan rohani di hadapan Tuhan secara baik satu dengan yang lain. Gunakanlah karunia itu dalam rangka membangun kehidupan rohani bersama-sama, bukan sebaliknya. Ketika kita punya kelengkapan, punya karunia yang lebih, kita gunakan untuk menjatuhkan sesama kita, untuk merendahkan orang lain. Bukan itu, saya kira, nasihat firman Tuhan kepada kita hari ini. Tapi justru nasihat firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita, sadari bahwa setiap orang punya karunia, setiap orang dianugerahi kelengkapan oleh Tuhan. Dan sadari pula, setiap orang ketika dianugerahi itu dia dipanggil untuk bisa bertumbuh bersama-sama dalam karunia dan kelengkapan rohani yang Tuhan percayakan satu sama lain. Sehingga kalau dengan kelengkapan dan karunia itu kita bisa bertumbuh bersama-sama, maka disitulah kemuliaan Allah akan menjadi semakin nyata. Tetapi sebaliknya, ketika kelengkapan seseorang justru merendahkan kemampuan orang lain, ketika karunia seseorang justru dijadikan alat untuk merendahkan orang lain, maka sama saja kita menjadi orang yang tidak bersyukur dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan menjadi kaya dalam segala hal, kata Rasul Paulus, seperti pujian Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Ketika dengan karunia itu kita tidak saling merendahkan, kita tidak saling mencaci, kita tidak saling menyingkirkan, tetapi kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, betapapun menurut kita, menurut saudara, menurut bapak ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kita punya karunia yang tidak sama dengan orang lain. Akuilah bahwa itu dianugerahkan Tuhan, diberikan Tuhan, menjadi kelengkapan yang memadai untuk kita berkarya bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita dipanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kemudian menggunakan segala karunia itu
bagi kepentingan persekutuan dan bukan bagi kepentingan diri sendiri. Tidak ada yang hebat dan tidak ada yang tidak hebat. Yang hebat adalah Allah. Yang tidak hebat adalah orang yang tidak mau bersyukur dengan kelengkapan dan karunia yang Tuhan berikan. Tapi orang yang bersyukur dengan karunia yang Tuhan berikan, maka tentu saja adalah orang yang mau menjadikan karunia itu sebagai sarana memelihara dan merawat persekutuan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang seperti Rasul Paulus. Dia berani memuji keberadaan jemaat di Korintus dengan segala karunia yang ada, dan mengajak jemaat di Korintus untuk menjadikan karunia itu sebagai sarana yang membuat karya Allah semakin nyata di tengah-tengah kehidupannya secara konkret. Demikian pula dengan kita. Alangkah indahnya jika setiap anugerah dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita justru itu memotivasi dan mendorong kita untuk berbuat yang lebih baik bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sesederhana apapun anugerah karunia yang Tuhan percayakan pasti ada maksudnya. Oleh karena itu jangan biarkan maksud baik Allah dengan menganugerahkan kita karunia dan kelengkapan dalam hidup rohani kita, maka justru kita mengubur maksud baik itu oleh karena kita merasa kita punya kelengkapan yang tidak memadai seperti orang lain. Sekalipun kita punya kelengkapan yang tidak sama dengan orang lain, yakinilah dan percayalah Tuhan memberikannya supaya Dia dimuliakan dan supaya hidup persekutuan kita semakin terpelihara bagi kemuliaan namanya. Tuhan menolong kita untuk bertumbuh bersama dengan karunia yang dipercayakannya kepada kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami, untuk karunia yang Tuhan telah limpahkan. Ajar kami untuk memadai dan merasa cukup bahwa dengan karunia itu Tuhan mengajak kami terlibat serta dalam karya kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Ajar kami juga untuk menghargai setiap karunia yang dimiliki saudara-saudari kami, karena mereka hadir guna memperlengkapi dan memelihara kehidupan persekutuan yang Tuhan percayakan. Ini kami, utus kami dengan kelengkapan yang Tuhan anugerahkan supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin.